Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 119. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pencuri, dan langsung saja setelah di chapter kemarin Denji mengajak Asa untuk menonton film, kali ini mereka berdua pun sudah tiba di depan pintu apartemennya Denji. Nah, Denji pun langsung memberitahu Asa tentang aturan yang tidak boleh dilanggarnya. Pertama, Asa dilarang untuk membuka pintu apartemen lain selain apartemennya Denji. Aturan ini terdengar konyol bagi Asa, karena ngapain juga dia membuka pintu apartemen lain. Setelah itu Denji pun mempersilahkan Asa untuk masuk, dan mereka juga di sini langsung nonton film enggak pakai banyak bacot. Di sela-sela nonton film, Denji pun memberitahukan aturan nomor 2. Yakni Asa dilarang membuka kulkas. Sama halnya dengan aturan tadi, Asa heran karena sudah seharusnya bagi seorang tamu untuk tidak membuka kulkas orang sembarangan. Denji pun lanjut menjelaskan aturan nomor 3. Dan aturan yang satu ini adalah aturan yang paling penting. Nah, jadi teman serumah Denji, which mean itu Nayuta, kini tengah mengajak jalan-jalan para anjing. Dan sebentar lagi dia akan pulang. Nayuta ini anak yang bermasalah, yang punya kepribadian yang bermasalah juga. Oleh karena itu, seperti apapun situasinya nanti, Asa dilarang mencium Denji di depannya Nayuta. Asa yang mendengarnya pun seketika terkejut sekaligus tersipu malu. Asa berkata jika siapa juga yang mau mencium Denji, itu bukan alasannya berkunjung ke rumahnya. Asa lalu bertanya mengapa Denji membicarakan hal itu. Apakah ia menganggap kalau dirinya sudah menyukai Denji? Aduh, sok-sok sundere ya Asa ini. Padahal Denji mengira setidaknya 90% Asa suka dengannya. Mengingat Asa sendiri sudah mengajaknya kencan. Asa pun langsung menyangkalnya. Sebab alih-alih suka, justru kebalikannya. Asa ini lebih membenci Denji. Tentu saja di sini Denji kaget setelah mendengarnya. Asa pun kembali mengatakan hal yang barusan ia ucapkan sekali lagi. Lalu Asa menjelaskan jika sama seperti Denji, Asa juga punya aturan, yang mana jika ia melanggarnya akan berujung pada kematian. Asa pun mengingatkan Denji agar sebaiknya ia menjauhinya saja, karena jika tidak Denji akan mati. Dan alasan sebenarnya Asa mengajak Denji kencan itu tak lebih untuk mengalihkan perhatian. Kalimat satu ini memang terdengar agak abu-abu. Cuman kemungkinan besar Asa ingin mendistraksi Yoru yang memerintahkannya untuk kencan sama Denji. Ya kira-kira begitulah. Asa juga di sini bilang kalau ia akan segera pulang setelah filmnya selesai. Mereka pun lanjut dengan tontonannya. Dan sambil nonton, Denji bergumam dalam hatinya. Denji bertanya-tanya apakah dia cuma dimanfaatkan saja. Namun Denji bingung karena ketika seseorang mengajak kencan, itu tandanya si orang tersebut suka dengannya. Denji pun berpikir apakah dia telah membuat kesalahan. Denji pikir mungkin Asa ilfil karena dia telah memaksanya makan bintang laut. Namun ketika film yang ditontonnya menampilkan seekor anjing, Denji kembali mengingat perkataan seseorang yang bilang jika bau Denji seperti anjing basah. Awalnya Denji menganggap hal itu sebagai pujian. Tapi kemudian Denji menyadari jika maksud dari perkataan tersebut adalah dia bau. Denji pun menyimpulkan jika alasan Asa membencinya kemungkinan besar karena dia bau. Walaupun sebenarnya Denji lumayan menyukai Asa, tapi Denji pikir jika dia bau artinya tamat sudah kisah cintanya sampai di sini saja. Meskipun begitu Denji kemudian bertanya pada Asa, bagi Asa anjing itu bau atau tidak? Dan ketika Denji menanyakan itu, ternyata Yoru sudah mengambil alih kesadaran Asa. Di sini Yoru tanpa pikir panjang langsung mendaratkan ciuman ke pipinya Denji. Akan tetapi ketika Yoru mau lanjut nyosor ke bibirnya Denji, tiba-tiba gerombolan anjing datang menyerbu ke dalam apartemennya Denji. Dan finally, yang kita semua tunggu, yang kita semua nantikan akhirnya di sini muncul. Di belakang gerombolan anjing itu ada Nayuta, yang langsung saja menyebut Yoru sebagai pencuri sambil menunjuk dan mengeluarkan rantai menembus ke dalam dahinya Yoru. Chapter kali ini pun berakhir sampai di sana saja.
Wow, akhirnya cuy, Makima versi Loli muncul juga. Oke lah, sebenarnya nggak banyak yang bisa kita bahas di chapter kali ini. Karena di chapter kali ini, Tatsuki Fujimoto nggak kasih sebuah misteri ataupun plot yang aneh-aneh. Jadi gua di sini bakalan fokus ngebahas tentang Nayuta aja, alias bocil kematian pengatur hidupnya Denji. Pertama dari penampilannya sudah berbeda ya dari terakhir kali nongol di chapter 98. Waktu itu masih loli banget gitu Nayuta. Sekarang udah lumayan gede aja. Dan seperti yang kita tahu, jika di awal kemunculannya Nayuta ini diperlihatkan mirip sekali dengan Nayuta di one shot Hyoge no Nayuta. Ya karena memang dari sana referensinya. Nah tapi sekarang Nayuta punya style rambut yang mirip sekali dengan Makima. Waduh bahaya nih, apalagi tadi sempat nunjuk-nunjuk lagi. Makin mirip aja ya sama Makima. Cuman ya kita juga belum diperlihatkan Nayuta ini anaknya kayak gimana. Lanjut, masih berhubungan sama hal yang barusan, yakni sifat ataupun kepribadian. Tadi Denji sempat bilang jika Nayuta adalah anak bermasalah dengan kepribadian yang bermasalah pula. Seperti yang kita semua tahu, Nayuta ini punya wewenang yang cukup tinggi di rumahnya Denji. Dan terkait aturan-aturan yang Nayuta berikan, sebenarnya semuanya nggak aneh gitu. Malahan itu cuman hal-hal yang normal, kecuali aturan nomor 3. Nah, jika kita melihat aturan nomor ketiga, dari sana kita bisa mengetahui kalau Nayuta cukup posesif terhadap Denji. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kehadiran Denji yang selalu memberikannya pelukan sudah memenuhi impian Nayuta sebagai control level. Dan karena Nayuta adalah control level, sudah sewajarnya ia punya sifat yandere terhadap orang yang ia sayangi. Lalu terkait Nayuta yang disebut sebagai anak bermasalah, kemungkinan besar ini sama halnya dengan kisah di one shot Hyoge no Nayuta. Yang mana dalam one shot tersebut, Nayuta dianggap aneh oleh orang-orang karena tingkah lakunya yang berujung pada masalah sosial. Ya kemungkinan Nayuta versi Chainsaw Man juga punya masalah yang 11-12 lah. Lalu berikutnya untuk kemampuannya, kita tadi sempat diperlihatkan Nayuta yang menunjuk dan mengeluarkan rantai. Kalau yang ini sih jelas sama persis kayak Makima. Cuma nantinya mungkin bakal dimodif dikit lah, nggak bakalan sama-sama banget. Kita tunggu aja, apakah Nayuta ini bakal overpower sama kayak di one shotnya, atau malah sebaliknya, Nayuta malah jadi lemah. Ya kita tunggu aja lah. Ya udah mungkin gitu aja pembahasan gua kali ini. Terakhir untuk prediksi di chapter depan, sepertinya Nayuta dan Yoru nggak bakalan langsung gelut. Ya karena masih awal banget gitu kan. Cuman lagi-lagi nih, pas lagi seru-serunya kayak gini, minggu depan malah libur. Aduh. Oke, kalau kalian mau nyawer bisa langsung cek link Saweria yang ada di deskripsi. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.